Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran kimia bersama Ibu Sofi. Jangan lupa untuk mengisi absen pada link yang sudah Ibu bagikan. Kali ini kita akan membahas materi tentang ikatan kimia. Nah, agar kalian lebih mudah memahaminya, silahkan kalian buat rangkuman, persiapkan alat tulis kalian, dan jangan lupa untuk berdoa agar kalian diberi kelancaran dalam memahami materi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar gelas kaca di samping. Gelas kaca tersebut mempunyai ukiran pada dindingnya. Pengukiran kaca memerlukan keterampilan dan ketelitian. Ukiran membuat gelas kaca mempunyai nilai seni lebih tinggi daripada gelas kaca polos. Tidak mengherankan jika gelas kaca dengan pola ukiran tertentu memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Nah, pembuatan ukiran pada bahan gelas biasanya menggunakan asam fluorida atau rumus kimianya adalah HF. Asam fluorida mempunyai sifat dapat bereaksi dengan kaca yang rumus kimianya SiO2, di mana HF nanti akan bereaksi dengan Si menghasilkan senyawa SiF4. Dan HF ini sendiri termasuk asam lemah yang memiliki ikatan kovalen. Mengapa ya ikatan dalam asam fluorida disebut ikatan kovalen? Apa sih jenis ikatan yang membentuk suatu senyawa? Dan senyawa apa sajakah yang memiliki jenis ikatan kovalen seperti asam fluorida? Temukan jawabannya dengan mempelajari materi dalam bab ini. Oke, kita mulai dari bagaimana sih unsur-unsur tersebut dapat membentuk ikatan kimia. Perlu kalian ketahui bahwa dalam keadaan normal atau pada tekanan dan suhu kamar, umumnya unsur-unsur tidak berada dalam keadaan bebas, melainkan mereka bergabung satu sama lain untuk membentuk senyawa. Kecuali untuk unsur-unsur gas mulia. Jadi unsur-unsur pada golongan 8A atau yang kita kenal dengan gas mulia, ini sendirian pun sudah stabil, jadi tidak membutuhkan unsur lain untuk berikatan agar stabil gitu ya. Sedangkan yang lain masih perlu berikatan untuk mencapai kestabilan. Indikator kestabilan adalah konfigurasi gas mulia dengan elektron valensi 2 atau yang dikenal dengan kaidah duplet dan elektron valensi 8 atau yang dikenal dengan kaidah oktet. Berikut ditampilkan konfigurasi elektron gas mulia atau unsur-unsur golongan 8A. Sudah bisakah kalian cara menulis konfigurasi elektron seperti ini? Ini adalah konfigurasi elektron berdasarkan model atom Bohr. Jadi K, L, M, N, dan seterusnya ini menunjukkan kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4, dan seterusnya. Untuk kulit pertama ini maksimal bisa diisi 2, kemudian untuk kulit kedua maksimal bisa diisi 8, kulit ketiga maksimal berisi 18, dan seterusnya mengikuti aturan 2 dikali N pangkat 2. Jadi untuk kulit 4 maksimal terisi berapa Bu elektronnya? Maksimal terisi 2 kali kulit keempat, 4 pangkat 2, berarti 4 pangkat 2, 16 kali 2, 32. Jadi untuk kulit keempat maksimal isi 32, dan seterusnya ya. Nah, kita coba untuk unsur He yang memiliki nomor atom 2. Di sini langsung saja 2 elektron ini terisi di kulit K atau kulit pertama. Sedangkan untuk atom Ne yang memiliki nomor atom 10, ini kita jabarkan ya, 10 ini ke kulit pertama berisi 2, kemudian sisanya di kulit kedua ya, 8 elektron. Selanjutnya ada 18 Ar. Kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit ketiga sisanya 8.
Total harus 18 sama dengan jumlah elektronnya ya. Dan seterusnya seperti itu. Kita lihat elektron valensinya. Elektron valensi ini menunjukkan elektron terakhir pada konfigurasi elektron ini ya. Untuk He, elektron terakhirnya 2, ini mengikuti kaidah duplet. Kemudian untuk Ne, 8, ini berarti mengikuti kaidah oktet, dan seterusnya. Nah, unsur-unsur yang seperti ini, unsur-unsur yang ada pada golongan 8A ini merupakan unsur-unsur yang stabil. Unsur-unsur lainnya, jika ingin stabil, harus mengikuti konfigurasi elektron gas mulia ini. Bagaimana caranya? Cara unsur mencapai kestabilan ada 3. Yang pertama, dengan cara melepaskan elektron sehingga ia bermuatan positif. Atom-atom unsur yang memiliki elektron valensi dalam jumlah sedikit, seperti pada golongan 1A, dari atom H ya, 2A dan 3A, memiliki kecenderungan mengikuti kaidah oktet dengan cara melepas elektron. Nilai muatan positif yang terjadi sesuai dengan elektron valensi atom-atom tersebut. Contohnya ada pada atom Na ya, ini ada di golongan 1A. Dia punya nomor atom 11. Ini kita buat konfigurasi elektronnya. 2, 8, 1. Nah, agar stabil, dia melepas satu elektron nih. Satu elektron ini dilepas sehingga ia bermuatan positif. Positif berapa? Sesuai dengan berapa elektron yang dilepas? 1. Jadi dia membentuk ion Na+, Na+1 ya. Satunya tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Nah, kalau sudah menjadi bentuk ion Na+, karena tadi satu elektron sudah dilepas, konfigurasinya menjadi tinggal 2, 8. Nah, konfigurasi seperti ini kan seperti konfigurasi gas mulia Ne. Sehingga Na untuk stabil dia membentuk Na+. Begitu ya. Selanjutnya untuk 12 Mg sama. Kita buat konfigurasi elektronnya 2, 8, 2. Supaya stabil seperti gas mulia, 2-nya lepas. Sehingga membentuk Mg2+. Konfigurasinya menjadi seperti Ne. Begitu pula untuk yang Al ya. Ini cara pertama. Cara selanjutnya adalah dengan menangkap elektron sehingga bermuatan negatif. Kebalikannya tadi ya. Nah, atom-atom unsur yang memiliki elektron valensi dalam jumlah banyak, misalnya pada golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A, ini memiliki kecenderungan mengikuti kaidah oktet dengan cara menerima elektron untuk membentuk ion negatif. Nilai muatan negatif yang terjadi sesuai dengan elektron yang diterima. Contohnya ada 9F. Unsur F ini ada pada golongan 7. Oke, sekarang kita buat konfigurasi elektronnya. Nomor atomnya 9, jumlah elektronnya 9, kita buat konfigurasi elektronnya 2, 7. Nah, supaya seperti gas mulia Ne, dia kan perlu menerima satu elektron. Nah, kalau menerima elektron, dia membentuk ion negatif. Negatif berapa? Sesuai dengan elektron yang diterima. Negatif 1, F-1. Satunya tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Nah, ketika dia sudah menerima satu elektron, konfigurasinya menjadi 2, 8. Konfigurasi seperti ini sama seperti konfigurasi gas mulia Ne. Sehingga atom F untuk stabil dia membentuk ion negatif, ion F-. Sama juga seperti unsur O dan N ini. Unsur O, dia punya nomor atom 8, kalau diuraikan jadi 2, 6. Supaya stabil menerima berapa elektron? 2. Sehingga dia membentuk ion O2-. Konfigurasinya menjadi 2, 8 sama seperti
konfigurasi Ne. Dia jadi stabil. Begitu pula untuk unsur N. Penjelasannya sama. Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan bersama pasangan elektron yang berasal dari kedua atom yang berikatan. Cara ini dipakai untuk dua atau lebih atom untuk mencapai keadaan stabil seperti gas mulia jika sama-sama kekurangan elektron. Contohnya ada atom H dan Cl. Jika keduanya ingin berikatan ya, maka yang H dia untuk stabil seperti He kurang 1 elektron. Kemudian untuk Cl untuk stabil seperti Ar kurang 1 elektron. Jadi sama-sama kurang. Kalau unsurnya ini sama-sama kurang, dia untuk mencapai kestabilan bisa dengan cara menggunakan bersama pasangan elektron. Oke, contohnya seperti ini. H dia hanya punya 1 elektron. Untuk stabil seperti He kan dia perlu menangkap 1 elektronnya. Cl dia juga butuh 1 elektron untuk seperti Ar. Nah, makanya di sini H ini pakai 1 elektron dari Cl. Cl juga menggunakan 1 elektron dari H. Jadi pemakaian elektron bersama. Ini cara ketiga unsur untuk mencapai kestabilan. Nah, selanjutnya struktur Lewis. Apa itu struktur Lewis, Bu? Kita akan bahas lambang Lewis sekarang. Oke, lambang Lewis ini untuk menunjukkan cara serah terima atau pemasangan elektron. Ini biasanya ditunjukkan dengan menggunakan lambang Lewis. Simbol Lewis atau lambang Lewis itu umumnya menggunakan tanda titik yang menyatakan elektron valensi dari atom tersebut. Jadi yang menyatakan jumlah elektron terluar dari atom tersebut. Jadi H nih, tadi kan jumlah elektronnya kan 1. Jadi kita gunakan titik 1. Cl tadi, elektron valensinya kan 7. Nah, dia menggunakan tanda X. Jadi sebenarnya yang benar adalah menggunakan tanda titik, tapi agar tidak tertukar mana elektron H dan elektron Cl, di sini boleh kita ganti dengan tanda silang. Ini untuk mempermudah kalian mana sih yang menunjukkan elektron H dan mana yang menunjukkan elektron Cl. Jadi di sini biar beda kita gunakan tanda silang, boleh. Itu pengertian dari lambang Lewis supaya kalian kenal. Oke, untuk latihan soalnya kalian disuruh menentukan konfigurasi elektron dari unsur-unsur golongan 8A atau gas mulia. Kemudian tentukan berapa elektron valensinya. Dia termasuk oktet atau duplet, mengikuti kaidah oktet atau duplet ya. Kemudian gambarkan lambang Lewisnya. Selanjutnya, kalian tentukan apakah yang dimaksud dengan konfigurasi duplet dan apakah yang dimaksud dengan konfigurasi oktet. Tadi sudah dijelaskan ya, harusnya sudah cepat jawabnya. Latihan soal selanjutnya. Untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur selain gas mulia dapat mencapai kestabilan, maka lengkapilah tabel berikut ini. Nah, tadi sudah diberi contoh ya bagaimana cara mengisinya. Setelah kalian mengisi tabel ini, kalian jawab pertanyaan di bawahnya. Unsur-unsur golongan berapakah yang cenderung melepas elektron? Dan unsur-unsur golongan berapakah yang cenderung menangkap elektron? Latihan soal selanjutnya, jika diketahui unsur A, B, dan C berturut-turut dengan nomor atom 3, 4, 3, 6, dan 38, tentukan unsur manakah yang stabil, lalu unsur mana yang tidak stabil, dan bagaimana cara mereka stabil. Gambarkan pula lambang Lewisnya. Oke, selamat memahami materi dan mengerjakan latihan soal. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tinggalkan komentar di video ini, atau bisa kita diskusikan di grup WA kimia kelas kalian. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.